Salam jumpa pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau membahas tentang putusan hakim. Setelah kita mempelajari dari awal, dari part pertama adanya peristiwa pidana sampai pada saat ini akhir dari persidangan. Pada akhir persidangan yang disebut dengan musyawarah hakim untuk memutuskan satu perkara, hakim dengan cermat memperhatikan apa yang terjadi di persidangan, dicocokkan dengan surat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, alat bukti dan pembelaan dari penasihat hukum. Hakim memang benar-benar bijaksana. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum, karena ajasnya mengatakan begini, lebih baik melepaskan 100 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Disinilah kehati-hatian hakim dalam memutus perkara. Sehingga dalam musyawarah hakim, hakim bermusyawarah. Hakim yang dimaksud siapa? Majelis. Biasanya ada 3, ada 5, ada 7. Anggaplah 3 pada umumnya. Dalam musyawarah ini tidak selalu suara itu bulat. Ada mungkin yang berbeda pendapat yang disebut dissenting opinion. Bagaimana menentukan yang mana yang mau diambil? Tentu yang diambil suara terbanyak. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya semua pasti dibuat. Sebagaimana dulu kita katakan bahwa surat dakwaan ini adalah bahan untuk hakim dalam memeriksa perkara ini. Dilihatlah semua di sana. Lalu hakim dalam pertimbangannya menimbang satu, bahwa ini. Mungkin dimulai dari pendapat atau apa yang dituliskan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian menimbang bahwa alat bukti ini, dan seterusnya. Begitu juga masuk dalam pertimbangan-pertimbangan lain. Menimbang bahwa apa yang dikatakan oleh penasihat hukum yang mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, semua akan dipakai sebagai bahan pertimbangan. Yang tujuannya adalah supaya di dalam keputusannya hakim benar-benar bisa membuat keputusan yang adil. Karena hakim dalam memutus perkara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia bertanggung jawab kepada Tuhan dalam keputusannya. Nah, dalam musyawarahnya yang disebut suara bulat, sepakat mereka mengatakan terdakwa bersalah atau terdakwa tidak bersalah. Dalam dissenting opinion atau ada perbedaan pendapat, mungkin 2 mengatakan bersalah dan 1 mengatakan tidak bersalah. Atau sebaliknya, 2 mengatakan tidak bersalah dan 1 mengatakan bersalah. Sehingga mana suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan. Dan dalam amar putusannya nanti akan terlihat semua bahan-bahan pertimbangan. Lalu disimpulkan dalam keputusannya mengatakan kira-kira amar putusan seperti ini. Terdakwa secara sah, terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mencuri misalnya. Maka terdakwa dihukum 3 tahun penjara dan dipotong masa tahanan atau lain sebagainya. Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya atau disita untuk dimusnahkan. Bisa saja amar putusan ini berbeda-beda, tetapi intinya adalah jaksa menuntut terdakwa ingin dibebaskan, hakim memutus boleh menghukum dan boleh membebaskan. Keputusannya nanti diterima atau tidak, ada yang disebut dengan upaya hukum.
Apa itu upaya hukum? Nanti akan kita bicarakan pada akhir atau episode berikutnya. Sampai sekian pembicaraan kita pada hari ini. Nanti akan kita sambung. Sampai jumpa.